Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Plugis 3 akan menjelaskan tentang Microsoft Excel, di mana video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan yang dibina oleh Ibu Dwi Amalia Purnamasari. Sebelum lanjut ke videonya, nama saya adalah Raja Ramadhani Riza Sedran. Teman saya Riza Lendi, Nadia Namira Adzani, Legi Triyono, dan Richard Tambunan. Oke, langsung masuk ke videonya. Baik, Microsoft Excel ini adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Baik, selanjutnya untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya Riza Lendi. Nah, sekarang saya sudah ada di halaman utama Microsoft Excel. Jadi tampilannya itu seperti ini. Kemudian ini studi kasus yang akan saya bahas di sini, yaitu bagaimana cara menghitung keuntungan dari usaha penjual ikan. Nah, di sini sudah ada 10 jenis ikan yang dijual dengan harga awal dan juga harga jualnya. Kemudian ada stok ikan, terjual, sisa, keuntungan, dan juga total. Nah, yang akan saya hitung di sini yang menggunakan rumus yaitu ada 3, yaitu sisa ikan yang tidak terjual, kemudian keuntungan yang didapat, dan juga total keseluruhan. Baik, langsung saja untuk yang sisa ikan yang tidak terjual ini dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung stok ikan dikurangi terjual, kemudian di enter. Nah, ini. Kemudian untuk rumus keuntungan yaitu sama dengan dalam kurung harga jual dikali terjual kemudian dikurangi harga dikali terjual, dalam kurung lagi harga dikali terjual. Kemudian untuk yang cara menghitung totalnya yaitu sama dengan dalam kurung harga jual dikali terjual. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan di sini yang terjual, misalkan dari 50 kg stok ikan lele itu yang terjual 40 kilo. Nah, maka sisanya ada 10, kemudian keuntungan yang didapatnya juga ada 400.000. Kemudian misalkan ini kita isi 35, kita isi sembarang. Nah, di sini akan muncul secara otomatis dari keuntungan yang didapat. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum dalam kurung kita blok dari atas ke bawah. Kemudian kita tarik. Nah, sudah. Jadi untuk 10 jenis ikan ini dengan stok ikan sebanyak 500 kg, kemudian ikan yang terjual itu sebanyak 384 kilo, dengan sisa ikan yang tidak terjual 115, si penjual ikan itu mendapatkan keuntungan sebanyak Rp4.600.000 per bulannya. Nah, kemudian apabila yang terjual ini
berubah. Nah, maka untuk yang ini keuntungannya juga secara otomatis bisa langsung berubah. Nah, sekarang kita coba buat grafiknya supaya lebih mudah dilihatnya dengan cara yaitu kita blok dari keuntungan ini dari atas sampai bawah. Kemudian kita masuk ke insert. Nah, kemudian di sini ada beberapa grafik yang bisa kita pilih. Misalkan saya ingin menggunakan grafik yang 2 dimensi atau 2D kolom. Seperti ini. Nah, kemudian kita tarik dulu grafiknya ke sini. Kemudian kita bisa menambahkan judulnya yang di subtitle ini kita ubah menjadi misalkan grafik keuntungan menjual ikan. Nah, setelah kita buat judulnya, kita juga bisa menambahkan nama jenis ikan di bawahnya. Ini kan sudah ada angka 1 sampai 10. Nah, kita bisa berubah dengan nama-nama jenis ikan ini. Nah, kita klik yang ini, kemudian kita masuk ke desain, kemudian kita select data. Nah, di sini sudah ada 2 kolom. Untuk yang nama jenis ikan ini ada di kolom yang kedua, yaitu angka 1 sampai 10 ini kita ubah menjadi nama-nama jenis ikannya. Nah, setelah ini kita blok saja nama jenis ikannya, kemudian kita oke. Nah, sudah muncul nama-namanya seperti ini. Nah, jadi di dalam grafik ini apabila di tabel ini kita ubah harga ikan yang terjualnya, maka akan secara otomatis itu akan berubah. Misalkan ini jadi 30, kemudian 34, 35. Nah, itu akan secara otomatis turun ke bawah. Itu. Nah, sekarang kita bisa melihat di dalam grafik ini, misalkan keuntungan untuk ikan lele itu yaitu di atas 400.000. Nah, di sini kita lihat 450.000. Kenapa di sini tidak ada angka 450.000? Karena ini sudah otomatis interval 200. Tapi kalau misalkan kita tarik ke bawah untuk grafiknya itu angkanya akan muncul. Nah, kita juga bisa memberikan label di sini, label namanya. Kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian add data label. Nah, seperti ini. Ini sudah ada muncul. Kemudian kita bisa tarik ke atas untuk ke posisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk studi kasus yang pertama sudah selesai, dari cara menghitung keuntungan dari usaha penjual ikan, kemudian juga grafik keuntungannya sudah dibuat. Untuk yang ini kita bisa diubah-ubah juga sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini saya sudah membuat absensi kelas yaitu sebanyak 20 siswa. Nah, yang akan saya masukkan rumus di sini yaitu bagaimana cara menghitung jumlah mahasiswa yang masuk, sakit, izin alfa dengan menggunakan rumus Excel.
Langsung saja untuk yang rumus masuk, yaitu kita menggunakan rumus yang count IV sama dengan count_div dalam kurung kita blok dari tanggal 1 sampai 31. Nah, seperti ini. Kemudian koma, tanda kutip untuk memberi label, misalkan V untuk yang masuk. Langsung saja kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Ini. Kemudian untuk yang sakit sama juga, sama dengan count_div dalam kurung kita tarik blok dari 1 sampai 31, kemudian koma, untuk label kita beri S kecil, kemudian enter, kita tarik juga. Seperti ini. Kemudian untuk yang izin, rumusnya sama dengan count_div. Nah, bedanya cuma di label saja, kita menggunakan untuk izin I. Misalkan masukkan dalam kurung, enter. Kita tarik. Nah, kemudian untuk yang alpha sama dengan count_div untuk yang alpha kita beri label A. Nah, sekarang sudah selesai. Misalkan kita masuk tadi dulu ya, kita tarik. Nah, misalkan kita masukkan di sini pada tanggal 1 untuk guna Vindota, misalkan masuk, kemudian tanggal 2 nya masuk, tanggal 23 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk. Nah, maka secara otomatis pada masuk ini sudah ketahuan. Jadi guna Vindota ini sampai tanggal 6 dia sudah masuk 6. Nah, kemudian apabila dia sakit kita tambahkan S. Nah, maka secara otomatis di sini akan muncul angka 1. Begitu juga dengan izin dan juga alpha. Nah, kemudian ke bawah juga sama. Ini misalkan saja kita buat sembarang. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, kemudian untuk kita juga bisa menambahkan, melihat jumlah siswa hadir per harinya, yaitu di bawah jumlah siswa hadir dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan count_div dalam kurung kita blok dari atas sampai bawah. Nah, karena kita akan melihatnya jumlah siswa yang masuk saja, maka kita beri label yang V untuk masuk. Ya, tutup kurung. Ya, enter. Nah, seperti ini. Jadi bisa ketahuan. Nah,
misalkan. Nah, ini contohnya, misalkan pada tanggal 1 untuk jumlah siswa yang masuk itu sebanyak 15 karena masih ada yang alfa, izin, dan juga sakit. Seperti ini. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.